Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masa lalu adalah pelajaran. Masa depan adalah harapan. Masa sekarang adalah perubahan. Mari kita kembali menengok sejarah. 14 abad yang lalu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil di dalam dakwahnya mengemban misi menyebarkan risalah Islamiyah. Islam berkibar melintasi belahan dunia, tersebar luas ke seluruh jazirah Arab, menembus dinding Bizantium dan Persia, mencapai benua Eropa, Afrika dan Asia, sehingga Islam menjadi mercusuar dalam bidang ilmu dan peradaban. Kesuksesan Rasul dalam menyebarkan risalah Islamiyah banyak menuai komentar. Namanya komentar, apalagi zaman sekarang, lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Sebagian netizen bilang Islam disebarkan dengan pedang dan ditopang oleh kekuasaan. Wahai kaum Quraisy, ayo masuk Islam. Kalau tidak, mati ente. Ente kadang-kadang ente. Netizen yang lain sibuk mengatakan Islam berkembang karena diberikan iming-iming. Ayo masuk Islam, ayo. Kalau masuk Islam pakai data gratis. Saudara hadirin yang saya muliakan, apa rahasia kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah? Pertama, karena beliau terbiasa dengan penderitaan yang bertali-tali. Perjalanan Rasulullah di dalam mengembangkan risalah Islamiyah bukan ditempuh dengan jalan lurus bertabur bunga di kanan kiri, bukan jalan yang mudah tanpa masalah, tapi dihiasi oleh penderitaan yang bertali-tali. Lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala beliau sedang perlu pengertian seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 1 tahun kakek mengasuh beliau, sang kakek meninggal pula. Setelah kakek meninggal, lalu diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini sayang kepada beliau, tetapi miskin. Sehingga Nabi tatkala itu harus mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tumbuh remaja bukan dalam kehidupan elit yang serba ada, bukan dalam kondisi yang dimanjakan, tetapi ditempa oleh penderitaan yang bertali-tali. Apa positifnya? Saudara, kalau orang biasa susah, lalu dikasih susah, sudah biasa. Sama juga ada orang biasa makan kangkung. Datang ke rumah teman, dikasih kangkung. Walah, ini makanan saya. Dikasih jengkol, tentu nambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena terbiasa dengan penderitaan tentu tidak sulit menghadapi kekerasan. Meski kerap kali mendapatkan penghinaan, itu bukan sebuah ancaman. Ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami Rasulullah bukan hanya roman picisan, bukan hanya rangkaian syair para sastrawan, tapi bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat berpengalaman. Banyak orang yang cuma bisa memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Memberi contoh tentu gampang. Hanya menggambarkan, memberikan arahan, menasihati dengan lisan. Saya pikir siapapun mampu untuk itu. Tapi kalau menjadi contoh, ia harus mengalami dengan dirinya sendiri. Sehingga nasihat bukan hanya kata-kata, tetapi fakta. Oleh sebab itu jadilah contoh, bukan hanya memberi contoh. Firman Allah dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah
suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan untuk umat, rahmat untuk seluruh alam, juga pelita dalam kegelapan, bukan hanya sekedar memberi contoh, tetapi beliaulah contoh itu sendiri. Jadi rahasia kesuksesan Rasulullah di dalam dakwahnya karena beliau terbiasa dengan penderitaan yang bertali-tali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau mempunyai akhlak mulia. Saudara hadirin, mari kita lihat lebih jauh. Bagaimana sih akhlak Rasul yang mulia ini? Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi kalau berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang bahkan Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh, wajar, memang seharusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah sebab itu, saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat. Namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip satu riwayat bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Suatu ketika, Rasul mau pergi ke masjid untuk sholat subuh. Ada orang Quraisy yang sangat membenci beliau. Dia berjanji, kalau sampai Muhammad lewat depan rumah saya, akan saya ludahin. Saking bencinya itu orang. Pagi itu Rasul lewat persis di depan rumahnya. Orang itu sudah berdiri di lantai 2, siap beraksi. Pas Nabi lewat, langsung diludahin. Namanya ludah orang bangun tidur. Apalagi ini ludahnya orang Arab. Tentu sangat kacau baunya. Jatuh ludah itu di pundak Nabi. Beliau tengok, senyum. Diludahi, senyum. Kira-kira kalau kita bagaimana? Berantem. Rasul diludahin orang malah senyum. Setelah mengusap bekas ludah di pundaknya, kemudian Nabi melanjutkan langkahnya. Keesokan harinya Nabi tidak kapok lewat situ lagi. Si Arab ini sudah standby ternyata. Jatuh lagi ludah di pundak Nabi. Beliau tengok lagi, senyum lagi. Ini kok ada orang diludahin malah senyum. Di hari berikutnya Nabi tidak pernah kapok lewat depan rumah itu lagi. Setelah beberapa lama beliau berdiri, kok nggak ada yang ludahin? Nabi bingung. Ia menengok ke kanan, ke kiri. Tapi tidak ia dapati si Arab yang suka meludahnya itu. Setelah beberapa lama beliau tanya orang. Maaf, yang punya rumah ini kemana ya? Oh, dia lagi sakit. Sakit? Iya, demam, panas. Mendengar itu buru-buru Nabi pulang ke rumahnya. Ia bilang ke Siti Aisyah, wahai istriku, cepat kau bungkuskan makanan dan buah-buahan. Buat apa bang? Mau nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit, padahal yang sakit yang memusuhi beliau. Dengan cepat Rasul kembali ke rumah itu dengan membawa bungkusan di tangannya. Lalu ia pun mengetuk pintu. Mendengar ada orang yang mengetuk pintu, si Arab yang menggigil dari tadi menjawab dari balik selimut. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad, langganan ente. Mendengar suara Rasul, badannya gemetar, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Kemudian dipersilahkannya Rasul masuk. Setelah Rasul masuk, ia hanya menatap wajah Rasul sambil berkaca-kaca. Tidak terasa air matanya mengalir, terharu dengan akhlak Rasulullah SAW.
Perlahan ia pun bangun menghampiri Rasul dan berkata, Muhammad, sungguh mulia akhlakmu Muhammad. Jelas-jelas kamu tahu bahwa saya benar-benar memusuhimu. Tiap kali lewat depan rumah, kamu selalu saya ludahin. Tapi ketika saya sedang sakit begini, di mana tidak satu orang pun teman, bahkan saudara pun tidak ada yang datang menjenguk. Tapi engkau Muhammad, engkau malah datang menjenguk saya. Sungguh mulia akhlakmu Muhammad. Mulai saat ini Muhammad, saksikanlah olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Akhirnya si Arab ini pun masuk Islam. Hatinya lemah karena menyaksikan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan beliau di dalam berdakwah karena selalu mengutamakan akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena beliau memiliki hubungan vertikal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang akan kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka waktu akan banyak bermanfaat untuk kita. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar. Itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, dia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai. Itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh. Ini pun bukan orang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda Nabi mengatur waktu dalam kehidupannya. Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang dikerjakan cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan
Beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya, saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat. Saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam terakhir, saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa, Yang?" Kata baginda Rasul, "Jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Khumairah, ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilan beliau untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur, tetapi nyakitin. Mentang-mentang punya bini hitam, kalau manggil bini, "Tem, sini loh." Jujur, tapi nyakitin itu. Hadirin yang saya muliakan, beliau Rasul menjawab, "Ada apa, Yang? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu bagaimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu, bener kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun, itu mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Gak usah gitu-gitu, bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini apa jawab beliau? Sederhana tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapatkan gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah prinsipnya. Oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah sekelumit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.